pagi menjelang siang ini ya Pak. Yo, selamat pagi. Boleh ya Pak perkenalan dulu nama, kemudian guru mata pelajaran apa, sama di sekolah itu jabatannya apa aja gitu Pak. Boleh. Nama saya Suyono. Saya guru bahasa Inggris. Ya, saya mengajar di sini mulai tahun 2006 ya. 2006. Kalau jabatan sekarang saya PKS Kesiswaan. Kemudian saya juga menangani pembina OSIS dan pembina pramuka. Kalau S1 saya dari IAIN, S2-nya dari Unimed. Jurusan S1 jurusan bahasa Inggris, kalau S2-nya saya ngambil teknologi pendidikan, tapi konsentrasi ke bahasa Inggris. Wah, kalau alasan itu sebenarnya cuma cita-cita. Cita-cita saya dulu gini, saya waktu diajar itu sama guru, yang bukan 1-2 orang guru, tapi kebanyakan guru, kok kayaknya melekat di hati gitu. Saya mau jadi guru lah, sosok saya akan meniru guru yang ini, saya akan meniru guru yang ini. Jadi waktu saya mengajar, saya tetap teringat itu pada guru-guru saya dari SD sampai perguruan tinggi. Oh begini, jadi saya selalu kolaborasi. Oh begini, rupanya asik gitu ya. Dikolaborasikan itu, tipe-tipe guru yang ini ngajar begini, saya sendiri yang mengkolaborasikan. Rupanya kepada anak-anak menarik juga mungkin sama anak kan. Jadi akhirnya mereka juga apa yang saya ajarkan itu mungkin paham. Kalau momen yang tak terlupakan saya pernah mengajar karena saya bahasa Inggris, pernah saya membuat mereka itu seperti tutor sebaya. Jadi waktu saya mengajar, bikin kelompok, saya bilang, nanti nak yang paling nggak bisa berbahasa Inggris, nanti kamu yang maju ya nak ya, presentase. Ternyata kita gali kemampuan mereka itu, ternyata mampu mereka. Itu sampai sekarang terngiang saya. Jadi sering saya buat contoh-contoh di depan kelas. Kadang-kadang kalau nggak mampu kita lupakan atau kita tinggalkan gitu ya, ini anak kok begini gitu. Tambah itu yang saya suruh, yang mengajari kawan-kawannya. Malah mereka buat lagi segitu lagi, buat lagi gitu loh. Kamu nggak merasa merasa aku kok bodoh ya, nggak merasa gitu. Enggak, karena itulah kami mau lagi katanya. Begitulah. Kalau masalah perubahan itu ya karakter dari siswa yang tahun ini dan dengan tahun ini pasti beda-beda. Kita mengikuti, tetapi kita juga memberikan support ke mereka. Bagaimana perkembangan mereka itu kita harus sambut. Nggak bisa juga kita cegah, kamu jangan begini, nggak bisa juga. Tapi cara mencegahnya itu seolah-olah mereka itu tidak paham kalau kita cegah. Itulah kita. Terus beriringan dengan siswa. Kalau nggak seperti itu ya mungkin mereka kan, wah apanya ini kan dengan begitu ya kan. Kalau sampai saat ini jujur saya belum pernah ada rasa bosan sih, karena mungkin bakat ya, karena bakat, cita-cita memang ingin membuat siswa itu bisa. Kalau kita bilang pintar mungkin nggak, tapi bisa lah ya, membuat siswa itu bisa. Nah itu rasa puas hati. Jadi kalau bilang bosan, sampai sekarang saya belum pernah ada merasakan bosan. Cuma gini, kalau saya masuknya terlambat itu merasa gini, aduh kok terlambat saya ya, itu mungkin ada, karena mungkin ada tugas-tugas selain saya ngajar tadi kan ada tugas saya sebagai PKN, mungkin agak sedikit masuknya agak terlambat gitu, itulah. Kalau bosan nggak ada sih sampai sekarang jujur. Oh enggak lah, bukan itu kalau menurut saya yang seperti itu tidak saya sarankan lah, harus berpola pikir seperti itu, karena anak kan punya bakat masing-masing ya. Saya pun mengajar bahasa Inggris itu nggak saya tuntut anak itu harus pandai gitu ya, tapi mereka paham dan mengerti. Apabila dikasih soal mereka bisa menjawab, itu sudah sangat luar biasa. Dan kita arahkan bakat mereka gitu ya, bakatnya di bidang non akademik. Coba nak di non akademik ini kamu harus maksimal, ternyata bisa begitu ya. Itu ada kok contoh-contoh yang anak-anak seperti itu. Dia memang di akademik biasa-biasa saja, tapi di non akademik waduh luar biasa. Itu banyak di sini seperti itu. Itu udah pastilah ya, kita bangganya setengah mati.
Ya kalau paling tidak kita melihat gitu aja sampai meneteskan air mata gitu ya. Yang hebat juga lah kamu ya bisa meraih seperti ini gitu kan. Kita masih di sekolah aja, mereka udah kemana-mana ya kan. Itu selalu terjadi kok ya, momen-momen seperti itu. Kemarin juga mereka mengenalkan diri ya. Kita kan pernah bawa reuni di sini ya, mengenalkan diri, saya udah jadi ini Pak, saya gini Pak, saya gini Pak. Waduh luar biasa. Itu yang bikin kita merasa bangga, merasa puas jadi pengajar gitu. Seolah-olah ya nanti yang kedepannya pasti akan lebih hebat lagi. Makanya di situ yang bikin puas kita sebagai guru. Kalau perubahan antara jadi guru terus diangkat lagi menjadi kekasihsiswaan, tentunya kita harus lebih bersabar. Cara bersabar itu ya paling tidak kita memang harus mengetahui bahwasanya waktu itu harus dibagi dua, antara tugas PKS dan tugas mengajar ke kelas dengan siswa itu bagaimana ya, penampilan kita juga kita harus kita jaga juga. Jangan pula nanti ada masalah di PKS sama anak-anak jadi pelampiasan, itu nggak boleh. Kita harus seperti berskenario lah. Kalau harus profesional juga, kalau sebagai guru ya kita profesional di depan kan, jangan ada kita tunjukkan masalah gitu, kita ceria. Kalau kita sebagai PKS gitu juga ya kita kerjakan semaksimal mungkin. Kalau harapan saya ke siswa-siswi seluruh Indonesia ya, maunya mereka paham dan mengerti bahwasanya mereka itu datang ke sekolah bukan hanya bertemu dengan siswa, tetapi mereka memang tugasnya itu menuntut ilmu. Nah, di samping menuntut ilmu, mereka datang itu kan tentu ada tanggung jawab dari rumah. Ya, udah dibiayai oleh orang tua itu sudah capek memperhatikan, maunya dia paham itu, sadar diri, dan belajarlah tekun, giat, supaya apa hasil dari belajarnya itu bisa memuaskan dan orang tua bisa bangga, guru juga bisa bangga. Itulah.